Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tara Monika dari kelas TI 19C1. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem keamanan jaringan. Yang pertama, pembahasan. Di sini saya akan membahas pertama pengertian sistem keamanan jaringan, yang kedua manfaat sistem keamanan jaringan, yang ketiga konsep keamanan jaringan, yang keempat macam-macam sistem keamanan jaringan, kemudian ancaman keamanan jaringan, dan yang terakhir tips keamanan jaringan. Yang pertama, pengertian sistem keamanan jaringan. Sistem keamanan jaringan adalah proses untuk mengidentifikasi dan mencegah pengguna yang tidak sah dari suatu jaringan komputer. Tujuannya untuk mengantisipasi risiko ancaman berupa perusakan bagian fisik atau pencurian data seseorang. Yang kedua, manfaat sistem keamanan jaringan. Pertama, mengurangi risiko terjadinya pencurian dan sabotase data. Yang kedua, membantu melindungi jaringan sistem dari spyware dan virus berbahaya lainnya. Yang ketiga, memastikan bahwa data yang ada pada jaringan komputer tetap utuh dan aman tanpa modifikasi. Selanjutnya, konsep sistem keamanan jaringan. Yang pertama, confidentiality atau kerahasiaan adalah aturan yang membatasi pihak ketiga akan akses ke informasi. Konsep ini dirancang untuk mencegah informasi sensitif diakses oleh seseorang yang salah. Yang kedua, integrity atau integritas menjamin bahwa informasi yang tidak bisa dipercaya dan akurat. Konsep ini melibatkan penjagaan konsistensi, akurasi, dan kepercayaan data. Data yang ada di sebuah jaringan tidak bisa diubah oleh pihak manapun. Biasanya, ini dilakukan melalui enskripsi data sebuah jaringan. Yang ketiga, availability atau ketersediaan adalah konsep yang memastikan bahwa informasi yang ada di jaringan akan selalu tersedia saat dibutuhkan oleh orang yang memiliki akses. Konsep ini termasuk pemeliharaan dan perbaikan perangkat keras, sistem software, dan juga lingkungan sistem operasi yang digunakan. Macam-macam sistem keamanan jaringan. 1. VPN atau Virtual Private Network. Jaringan komunikasi lokal yang dapat terhubung melalui media jaringan. Fungsi dari VPN secara tersendiri adalah untuk mendapatkan komunikasi yang aman melalui internet. Yang kedua, autentikasi. Proses pengenalan peralatan, sistem operasi, aplikasi, dan identitas pengguna yang terhubung dengan jaringan komputer. Contohnya, saat pengguna memasukkan username dan password untuk login ke jaringan. Yang ketiga, DMZ atau demilitarized zone berfungsi untuk melindungi sistem internal dari serangan hacker. Kemudian, email security diperlukan karena manusia atau user sering menjadi target serangan email phishing. Dengan email security, kita akan terhubung untuk mengidentifikasi email berbahaya serta memblokir serangan. Kemudian firewall bertindak sebagai penghalang antara jaringan eksternal yang tidak terpercaya dengan jaringan internal kita. Administrator biasanya akan mengkonfigurasi sekumpulan aturan yang ditentukan untuk memblokir atau mengizinkan lalu lintas ke dalam jaringan. Selanjutnya adalah ancaman keamanan jaringan. Yang pertama, hacking atau perusakan pada infrastruktur jaringan komputer yang sudah ada. Yang kedua, carding atau pencurian data terhadap identitas perbankan, misalnya pencurian kartu kredit yang dimanfaatkan untuk belanja online. Yang ketiga, device atau perubahan terhadap bentuk atau tampilan website. Yang keempat, phishing atau pemalsuan data resmi. Yang kelima, spoofing, pengguna komputer untuk meniru dengan cara menimpa identitas atau alamat IP. Yang selanjutnya, hole, kondisi dari software atau hardware-nya yang bisa diakses oleh pemakai yang tidak memiliki
hak atau otoritas untuk meningkatkannya tingkat pengaksesan tanpa melalui otoritas. Yang terakhir adalah tips keamanan jaringan. Yang pertama, pasang atau install antivirus yang sesuai dengan kebutuhan. Ini fungsinya untuk mencegah berbagai macam virus komputer yang dapat merusak komputer Anda dan menghilangkan data-data penting. Yang kedua, update komputer secara rutin. Software yang terinstal pada komputer perlu untuk diperbaharui demi menjaga keamanan komputer. Kemudian, jangan sembarangan membuka website yang tidak jelas, seperti situs-situs bacakan yang di dalamnya terdapat banyak virus patogen yang dapat menyebar ke perangkat komputer. Yang terakhir, berhati-hati saat ingin mendownload file dari internet, karena bisa jadi terdapat virus atau malware di dalam website atau file downloadan itu. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.